Halo semua, selamat datang di review gawai dan ini adalah review Infinix Hot 10s nggak pakai NFC. Kalau ngomongin desain sih ya HP ini termasuk ke salah satu desain HP-HP entry level pada umumnya untuk saat ini. Punya dimensi 6,75 inch serta bobot 200 gram membuat HP ini sangat tidak nyaman digunakan dengan satu tangan. Build kualitasnya cukup solid dengan frame dan back cover yang terbuat dari plastik dengan finishing glossy, yang otomatis akan menjadi fingerprint magnet ketika kamu pegang HP-nya tanpa menggunakan case. Unit yang kami review ini merupakan versi kolaborasi dengan Mobile Legends ya, jadi nggak heran di bagian back covernya terdapat 3 tulisan besar yang menggambarkan seolah-olah HP ini gaming banget. Jadi ingat brand sebelah yang ngasih tulisan besar juga di back covernya ya. Selain tulisan besar tadi, Infinix juga menyematkan beberapa tulisan kecil mengundang gimmick di area kameranya. Ada tulisan AI Super Nightscape, kemudian tulisan 48 megapiksel lengkap dengan lingkaran di sekelilingnya sebagai genjutsu agar kalian mengira HP ini punya 4 kamera. Padahal nyatanya hanya ada 3 kamera di HP ini. Nggak cuma body dan tulisan-tulisan gimmicknya aja yang besar, Infinix Hot 10s ini juga dibekali dengan layar yang besar. Ukurannya 6,82 inch dengan screen to body ratio 83,1%. Dibalut dengan panel IPS dengan refresh rate 90Hz. Namun semua yang besar itu nggak sebanding dengan resolusi layarnya yang hanya HD+. Ini sih bisa jadi kelebihan serta kekurangan juga untuk HP ini. Kelebihannya adalah dengan layar yang hanya HD+ ini, beban prosesornya saat digunakan untuk gaming jadi lebih ringan. Alhasil performanya bisa lebih baik. Yang menjadi kekurangannya adalah pasti detailnya yang kurang. Buat Anda yang suka nonton YouTube atau Netflix pasti agak risih sih dengan kualitas layar HP ini. Tapi kembali lagi ke tujuan dari HP ini. HP ini ditujukan buat kalian yang suka main game dan hanya berfokus pada itu saja. Kualitas speakernya juga ya cukuplah untuk harga sejutaan. Overall untuk gaming, kualitas layar dan speakernya sudah cukup baik. Dua hal yang masih termasuk kategori besar menurut saya adalah storage dan baterainya. Punya RAM 6GB dan storage 128GB untuk HP 1 jutaan ada nilai lebih menurut saya. Masih kurang puas? Kamu bisa ekspansi lagi storage-nya menggunakan micro SD. Dan lebih enaknya lagi slot micro SD-nya itu nggak hybrid ya. Jadi kamu bisa gunain dual SIM sekaligus micro SD secara bersamaan. Untuk baterainya juga nggak nanggung-nanggung. 6000 mAh cuy. Bisa buat genset ini kalau mati lampu. Untuk pemakaian harian biasa sih selama kami coba baterainya bisa tahan lebih dari 24 jam. Kalau dipakai gaming sih bisa bertahan kurang dari 24 jam ya. Ya paling kayak ngecas pagi, terus malamnya mau tidur baru ngecas lagi gitu ya. Namun lagi-lagi sesuatu yang besar tidak dibarengi dengan yang besar juga. Sangat disayangkan untuk ukuran baterainya yang tergolong besar, tidak dibekali dengan sistem pengisian baterai yang besar juga. Charger yang diberikan pada pembelian hanya mampu memberikan output sebesar 10 watt aja. Ditambah port chargingnya yang juga masih menggunakan micro USB. Alhasil pada saat pengisian baterai dari 0 sampai 100 membutuhkan waktu kurang lebih 3 jam. Bisa tuh ditinggal Medan Brastagi PP tuh kita 3 jam ngecas dulu. Masuk ke bagian yang paling saya nggak suka, yaitu user interface-nya. Emang sih udah dapat Android 11 dengan XOS versi 7.6.0, tapi ya tetap UI-nya Infinix ini adalah salah satu UI yang saya nggak suka. Ikonnya terasa biasa aja, iklannya banyak, bloatware-nya juga lumayan banyak. Ditambah dengan aplikasi gimmick Game Zone yang katanya bisa clear RAM atau clear background proses saat kita main game. Nyatanya sih ya sama aja sih. Dengan atau tidak menggunakan Game Zone ini ya tetap aja sama menurut saya performanya. Bang, kok yang Apa tuh? terus? Emang nggak ada yang disukai dari UI-nya? Ada, pasti ada yang saya sukain. Ya udah nih, salah satu fitur dari UI-nya yang menurut saya sangat berguna adalah fitur Smart Panel-nya. Fitur ini sangat berguna bagi Anda yang mau nonton YouTube tapi nggak mau nonton videonya. Cuman tuh nonton YouTube tapi nggak mau nonton videonya. Nah gini sih, pokoknya gini.
Fitur ini seperti fitur YouTube Premium. Jadi kamu bisa matiin layar HP tanpa ngepost YouTube-nya. Jadi si YouTube ini bisa tetap berjalan di background ya. Untuk softwarenya selama 3 bulan terakhir pemakaian sih ada 2 atau 3 kali update software ya. Ya walaupun sekadar security patch tapi ya wajib diacungi jempol karena Infinix masih peduli dengan device-device-nya. Perlu kalian ingat sekali lagi, ini bukan smartphone gaming. Bukan karena ada embel-embel Mobile Legends-nya HP ini kalian anggap sebagai HP gaming. Hal itu hanya diperuntukkan untuk marketingnya aja ya. Untuk smartphone entry level 1 jutaan yang dipakai chipset MediaTek Helio G85 dan GPU Mali G52 MC2 ini udah termasuk kenceng loh, serius. Untuk hasil benchmarknya bisa kalian lihat di preview berikut ini. Gaming enteng like yang diberikan HP ini terbukti? Tentu saja enggak. Masih ada beberapa stutter dan lag saat kami coba bermain game di HP ini. Untuk Mobile Legends, settings defaultnya ini high dan HFR on dan shadow off. Hasilnya rata-rata 59 fps dengan ada sedikit stutter di game, suhunya adem kisaran 40 derajat tapi overall lancar nggak ada kendala. Main PUBG Mobile bisa di setting smooth ultra dengan lancar di 40 fps. Buat kalian yang suka pakai gyro, saya sarankan nggak usah dipakai deh, karena di gyro di HP ini cuma software ya. Alhasil gyronya agak sedikit delay, tapi overall gameplaynya mantap. Suhunya juga adem di kisaran 40 derajat. Gimana dengan Genshin Impact? Ya masih playable sih dengan settingan mentok kiri, masih bisa dapat 20 fps dan kadang juga ada stutter apalagi kalau ketemu musuh. Suhunya sih agak naik ya di sekitar 43 sampai 44 derajat. Punya setup triple kamera dengan kamera utama 48 megapiksel, kamera depth sensor 2 megapiksel dan satu lagi entah kamera apa fungsinya saya juga nggak tahu. Mungkin kamera AI ya. Kemudian kamera depan 8 megapiksel dengan dual LED flash yang bisa nerangin masa depan kamu. Ajaibnya, kamera depan dan belakangnya bisa ngerekam video sampai resolusi 2K loh. Tapi ya jangan berekspektasi lebih sama hasilnya ya, tentu tidak sebagus embel-embelnya. Karena HP ini lebih fokus ke performa daripada hasil kameranya. Oke, ini adalah hasil video kamera depan ya, resolusi 2K. Ini agak deket kali sih, tangan saya sudah panjang biar bisa kelihatan mukanya semua ini. Ya seperti inilah, nggak usah terlalu diharapin kali, yang penting bisa ngerekam. Untuk hasil kamera belakangnya ya, ini resolusi 2K juga. Oke, kita sambil jalan. Saya pegang dua tangan. Oke, jadi gimana? Apakah HP ini layak untuk dibeli?
Kalau kalian suka game dan nggak terlalu mentingin hasil kamera sih, HP ini sangat layak untuk dibeli. Kapan lagi sih dapat HP sejutaan dengan spek serba bada seperti ini? Terlepas dari brandingnya yang HP gaming banget, kalau kalian lagi nyari HP buat sekolah daring atau sekolah online juga HP ini layak dibeli. Layarnya besar, baterainya besar, performanya juga nggak malu-maluin. Terima kasih udah nonton review Infinix Note 10S ini. Like videonya jika kalian suka, bagikan ke teman kalian jika berguna, dan jangan lupa subscribe channel kita supaya nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Review Gawai out.